dari kecil emang saya suka gambar, saya suka banget ngelukis, pakai cat, pakai krayon, macem-macem. Terus kakak saya dia emang suka bisnis, jadi ngusulin ke saya, Din gimana kalau kita bikin sepatu lukis? Awalnya tuh sepatu polos, di sketch pakai pensil, terus dicat pakai cat yang emang khusus kain, jadi nggak akan hilang kalau dicuci. Dan terakhir adalah di packaging, di package. Aku juga punya dream di masa depan, aku pengen punya kayak perusahaan yang besar yang memproduksi segala hal tentang lukis. Spotlight with the center of attention. Soyupi ya, Soyu itu kan artinya ubi jalar. Potensi di Malang itu bahkan terbesar se-Indonesia. Tapi di sini permasalahannya, kalau misalkan ubi jalar di Malang khususnya itu masih belum dipergunakan secara maksimal. Jadi kalau misalkan kita lihat di pinggir jalan itu masih banyak yang bisa belum dimanfaatkan untuk misalkan untuk produk-produk. Saya kan dulu pernah magang di sebuah industri tentang pembuatan pia. Dari situ saya mulai pengembangan dari produk terutama nanti bahan dasarnya dari ubi. Nah ternyata kalau kita pasarkan di masyarakat itu ternyata pangsa pasarnya itu sangat luar biasa. Bahkan responnya juga itu mereka tuh sangat tertarik. Harapannya cuma satu. Kita bisnisnya di sini masih skala Malang. Untuk kedepannya kita ingin bisnis ini berskala nasional. Soyupia, multivitamin, natural and prebiotic. Awalnya dulu ketika saya belajar di Fakultas Pertanian UGM, situ saya mendapat mata kuliah hidroponik. Timbul rasa senang, rasa hobi untuk mulai menerjuni hidroponik lebih dalam lagi. Sehingga muncullah sebuah alat hidroponik yang sederhana namun tetap berkualitas jika digunakan di Indonesia. Setelah kita mengetahui kebutuhan unsur hara akan tanaman tersebut, kita mulai mencari senyawa yang sesuai dengan unsur haranya. Kemudian setelah ditimbang yaitu dilarutkan, kita membagi menjadi dua, stok A dan stok B. Stok A adalah senyawa yang berisikan nitrat dan stok B senyawa-senyawa yang mengandung fosfat dan sulfat. Karena tidak bisa digabungkan antara A dan B, nanti terjadi endapan. Budidaya hidroponik merupakan masa depan pertanian Indonesia. Ya, saya melihat potensi daerah saya ya. Pada musim-musim awal hujan itu kan para petani menanam jagung. Nah, di situ panen raya dan harganya mungkin agak jatuh. Nah, saya sebagai orang pangan ya, saya berusaha bagaimana untuk membuat suatu produk dari jagung di mana itu ya bisa meningkatkan nilai ekonomi dan juga bisa mempertahankan nilai gizinya gitu. Terus kami juga ingin ya agar produk kami bisa go, saya ingin juga mencari Depkes PIRT ya. Tortilla chip, makanan lokal, inovatif dan lezat. Ide awal berangkat ketika saya masih duduk di bangku SMA. Ketika itu saya menjadi seorang konsumen dari agensi yang menangani buku tahunan. Ketika buku itu jadi, saya tidak menemukan kepuasan dari buku itu. Dan akhirnya ketika saya masuk ke bangku kuliah,
saya mempunyai ide untuk membuat buku yang unik dan akhirnya saya membuat Nomaden ini. Pertama, kita melakukan sharing konsep bersama klien. Setelah itu kita masuk fase pemotretan. Setelah fase pemotretan ada proses editing. Setelah itu kita mencetak buku kenangan. Setelah buku jadi, kita tidak hanya memberikan buku, tapi juga memberikan soft copy dalam bentuk CD. Moto hidup saya, jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang kreativitas. Pertama kami berawal dari kegiatan praktikum di kampus. Nah, akhirnya tercetuslah ide untuk membudidayakan bisnis yaitu Kimpul. Karena Kimpul saat ini merupakan bahan baku atau salah satu umbi yang mempunyai potensi yang luar biasa. Namun saat ini belum tergarap dengan bagus, dengan benar. Kimpul merupakan tanaman organik, sehingga kami terbesit sebuah ide untuk membuat sebuah makanan ringan atau snack, yaitu snack organik. Yaitu kami ingin dari hasil riset mahasiswa menjadi sebuah produk atau sebuah sesuatu yang mampu memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Blutaro, snack organik, rahasia asik. Mantap, bro. Yang melatar belakangi usaha saya, tadinya saya melihat ponakan-ponakan gitu, dan juga anak kecil melihat bahwa mereka memakai diapers sekali pakai. Dari diapers sekali pakai itu ternyata banyak sekali sampah yang dihasilkan. Untuk proses produksinya sendiri, kita diawali dengan cara membuat cetakan gambar untuk celananya sendiri bagian luar. Kemudian plastik Just Baby-nya kita cetak juga, kemudian dipotong. Setelah itu istilahnya dirapatkan dengan cara dijahit. Baby Green, solusi hemat diapers anak kita. Kami mendirikan perusahaan Agromuda Perkasa dengan produk VETEP ini adalah dari skripsi saya pada tahun 2008 tentang meneliti tentang daun pepaya, di mana ternyata daun pepaya tersebut mempunyai kandungan yang bermanfaat bagi ayam broiler, terutama untuk mengoptimalkan berat badan. Kami ingin juga membantu para peternak rakyat dengan menciptakan sistem beternak yang lebih efektif dan efisien. Ya, rencana usaha kami ke depan bahwa pertama kami ingin melakukan research, penelitian tentang pemanfaatan tanaman lokal Indonesia lainnya seperti tanaman jahe untuk meningkatkan imunitas daya tahan tubuh ayam terhadap berbagai penyakit, sehingga perusahaan dan usaha kami tumbuh dan berkembang ke depan. Kedua, kami ingin menjadikan perusahaan kami sebagai badan usaha resmi, entah itu CV atau PT. Ketiga, kami ingin juga memperluas jaringan pemasaran kami sehingga income yang kami dapatkan lebih meningkat. VETEP, ayam sehat, produksi meningkat, keuntungan berlipat. Ide awal usaha pembuatan produk makanan dari telo ini, yang pertama saya dapatkan dari bangku kuliah. Di situ diajarkan bagaimana kita melakukan produk hasil pertanian Indonesia. Setelah kita mendapatkan ubi jalar ini, kita langsung kupas dan juga dibersihkan. Setelah itu kita lunakkan dengan cara dikukus dan kita parut untuk menjadi butiran-butiran. Setelah menjadi butiran-butiran lembut, kita campur dengan bahan-bahan adonan roti yang lainnya. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven. Setelah dipanggang, kita langsung kemas
ke dalam plastik-plastik kecil untuk dipasarkan. Kedepannya, saya ingin menjadi pelopor produsen makanan berbahan dasar ubi jalar. Agrios, murah, sehat, dan bergizi. Berawal dari pertengahan tahun 2007, sebelum saya melamar istri saya berpikir membuat sesuatu karya sebagai lamaran untuk istri saya. Lalu saya kepikiran untuk membuat batik handmade, tetapi dengan motif-motif kontemporer. Bermula dari ide itu, kemudian saya dengan modal satu mesin jahit, kemudian saya berusaha untuk membuat motif-motif yang beragam. Baru tahun 2008 pertengahan saya baru bisa merealisasikan usaha tersebut dengan merekrut pembatik, pelukis. Harapan saya tentu saja menjadikan usaha ini menjadi UKM yang mandiri, yang bisa mewadahi tenaga kerja, terutama para pembatik dan pelukis batik. Batik can be fun and unique.